Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sdoya dari Digimaya. Di video kali ini saya mau membahas terkait dengan optimasi CTR ya. Ini juga banyak pertanyaan yang masuk ya, menanyakan bagaimana sih cara mengoptimalkan nilai CTR. Nah, kita tahu bahwa CTR menjadi salah satu indikator penting di campaign kita ya. Selain goals utama kita, misalnya katakan konversi gitu ya. Nah, tapi CTR juga kan awal mula bagaimana iklan itu diklik ya. Sehingga akhirnya iklan kita bisa mendapatkan banyak konversi gitu ya. Nah, kita lihat bahwa CTR ini adalah sebuah rasio klik ya berdasarkan impresi gitu. Jadi secara rumusnya seperti ini, jumlah klik yang kita dapat gitu ya dibagi dengan impression dikali 100% karena dia berupa rasio atau persen. Ya. Nah, tentu setiap campaign, jenis campaign punya benchmark sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya jenis campaignnya search ya, kita bisa kasih benchmark minimal 10% atau kalau di atas 10% lebih bagus tentunya ya. Atau ya average-nya 10%, mungkin kalaupun di bawah 10% tidak terlalu kecil ya. Misalnya 8% atau 9%, it's okay. Nggak terlalu jadi masalah yang besar sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kalau bisa diupayakan lebih baik lagi, ya lebih tinggi lagi, ya lebih bagus. Nah, kemudian kita lihat ya, sebenarnya fungsi dari CTR ini apa sih? Ya, sebagai apa? Indikator pentingnya itu untuk apa gitu. Nah, saya coba buat dengan bahasa yang lebih sederhana, ada 3 hal penting ya. Yang pertama berkaitan dengan relevansi. Kita bisa lihat CTR ini sebagai indikator seberapa relevan iklan kita dengan search query. Search query ini artinya apa yang orang ketikkan di Google. Ya, karena pada dasarnya saya sering bilang bahwa iklan itu sebagai jawaban ya, dari apa yang orang cari gitu. Jadi CTR yang tinggi ya bisa diartikan iklan kita sudah relevan dengan apa yang orang cari gitu ya. Terus yang kedua berkaitan dengan kualitas. Ya, seberapa baik iklan yang kita tulis atau yang kita desain gitu. Dan yang ketiga berkaitan dengan kinerja atau performa ya. Seberapa menarik iklan kita untuk diklik dan mendorong konversi gitu. Jadi kalau CTR-nya rendah di bawah dari benchmark ya, nah itu ya mungkin kurang menarik gitu iklan kita. Ya. Oh ya, tadi kalau saya bilang search itu 10%, mungkin bisa juga kita bilang selain search ya, entah itu demand gen, entah itu performance max, display gitu ya, atau video. Itu CTR-nya rata-rata di kisaran 1% sampai 3 atau 5% tertingginya sih. Ya, atau mungkin kalau demand gen agak lebih tinggi lah ya, itu biasanya ya, karena kualitas dari inventorinya juga lebih oke gitu ketimbang display ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang kita bisa jadikan acuan untuk mengoptimalkan nilai CTR. Nah, yang pertama saya ingin bilang bahwa kita harus memastikan untuk mengcek ya search partner. Sebenarnya ketika kita mau mengekspand ke search partner sebenarnya sih nggak jadi masalah sih. Ya, yang terpenting teman-teman tahu konsekuensinya bahwa secara keseluruhan nilai CTR-nya akan lebih rendah gitu. Ya, tapi kalau meyakini bahwa search network ya, search partner memberikan traffic yang oke gitu ya buat teman-teman ya nggak apa-apa gitu, bisa pakai gitu. Tapi ini yang harus dipastikan bahwa CTR-nya akan turun ya. Dan tentu juga display network juga kalau buat saya sih nggak usah dicek dua-duanya ya, jadi fokus di Google aja. Nah, kemudian berikutnya ini kita bicara soal struktur campaign ya. Nah, dari Google selalu menekankan ke kita bahwa untuk saat ini pembuatan campaign structure ini lebih sederhana gitu ya. Ini sangat berbeda dengan strategi kita mungkin di 5 tahun atau bahkan 10 tahun yang lalu gitu ya dalam membuat campaign Google Ads. Dulu kita selalu menekankan untuk
buatlah campaign yang sangat spesifik, yang detail, dalemannya, strukturnya gitu ya. Nah sekarang tuh enggak. Justru Google mendorong bagaimana Google AI itu bisa bekerja dengan optimal ketika campaign structure itu dibuat lebih sederhana, terkonsolidasi. Ya, percaya atau enggak, udah seperti itu gitu ya. Bukan saya yang ngada-ngada gitu ya, emang Google ngarahinnya gitu. Kalau keyword yang kita gunakan ini kita rasa budgetnya sama gitu ya, misalnya dari semua keyword yang kita pakai, ya itu berarti pastikan di satu campaign gitu. Ya, kemudian kalau keyword-keyword yang kita pakai ini landing page-nya sama atau kreatifnya sama, angle-nya sama itu misalnya. Ya udah, kita bisa pakai ad group yang sama. Ya, jadi tetap kita memisahkan keyword-keyword kita berdasarkan tema tetap, tapi jangan terlalu detail, justru itu, ya. Nah, ini sebagai contoh. Ya, misalnya di sebelah kiri ya, ad group tuh banyak, ada 6. Kita pisahkan men's shirt, men's pant, ya, mini dress segala macamnya. Nah, jadi dari kondisi seperti itu harusnya kita konsolidasi menjadi lebih simple, menjadi 3. Men's clothing, women clothing, dan children clothing. Ya, bisa dipahami maksudnya ya. Jadi lebih sederhana, tapi tetap dikelompokkan berdasarkan tema gitu. Nah, dulu juga kita sering melakukan hal seperti ini. Ya, kita buat ad group bahkan berdasarkan matching type. Ad group broad, ya, ad group fresh, ad group exact. Bahkan dalam satu ad group itu satu keyword ya dan isinya 3 matching type. Ya, itu yang biasa kita kenal dengan istilah single keyword ad group SKAG strategy. Nah, sekarang itu disarankan nggak kayak gitu lagi. Ya udah bikin satu ad group aja, ya, shush. Dan isinya sebenarnya baiknya pakai broad. Nah, tapi balik lagi ini masih kontroversial kalau menurut saya. Ya karena kita pun masih menggunakan kalau nggak broad, fresh, ya. Tapi yang perlu diketahui adalah jangan atau tidak perlu menggunakan 2 matching type. Misalnya kayak udah pakai broad, pakai fresh gitu ya, apalagi pakai exact lagi di dalamnya dengan keyword yang sama. Ya kata Google itu nggak akan ada benefit apapun gitu ya. Karena terutama yang pakai smart bidding. Karena saya yakin kita semuanya pakai smart bidding ya, pakai target CPA, pakai maximize conversion, target ROAS gitu ya dan seterusnya. Nah, jadi pakai satu aja. Kalau kita mau bikin ad group gitu ya dengan fresh agar bisa lebih terkontrol karena budget kecil gitu ya, udah pakainya fresh aja gitu. Kedepannya ketika kita mau expand reach-nya gitu ya, kita rubah ke broad, udah pakainya broad aja. Kita rubah kita pakai broad. Misalnya gitu ya. Gambarannya seperti itu sih. Nah, kemudian berikutnya kita lengkapi slot aset. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu nih slot aset di search katakan butuh 15 headline, butuh 4 description, itu lengkapi semua. Apalagi kalau di PMax ada headline, ada long headline, ya, ada description, belum lagi ditambah dengan image, ya, video gitu. Itu lengkapi semua. Ya, karena itu yang membuat Google AI punya kemampuan untuk memilih mana yang terbaik, aset mana yang terbaik untuk ditampilkan. Ya, tapi untuk jumlah iklan itu sebenarnya jangan banyak-banyak gitu. Ya, sebenarnya 1 atau 2 paling maksimal itu udah banyak dalam satu ad group. Ya, bahkan beberapa kondisi itu kita menyarankan 1 aja. Gitu. Kenapa 1? Karena bayangin dalam satu iklan dengan 15 headline dan 4 description, coba kalau teman-teman bisa hitung itu ada berapa peluang untuk kombinasi yang unik, ngerti nggak? Karena kan iklan muncul itu kan headline-nya cuma 3 kan, paling maksimal ya 2 atau 3 saat muncul. Description cuma 2 yang muncul, berarti ada peluang ratusan
kombinasi iklan sebenarnya dari satu iklan gitu maksudnya, ya. Jadi nggak perlu harus banyak-banyak pembuatan iklannya. Slotnya lengkap, asetnya lengkap gitu ya. Tapi iklannya satu pun nggak masalah gitu ya. Nah, kecuali mungkin kita memang sengaja mau melakukan A/B testing gitu ya. Nah, itu beda cerita. Bisa kita bikinkan versi barunya. Nah, kemudian lengkapi add asset yang sesuai ya. Jadi silahkan teman-teman pelajari masing-masing add asset ini. Ya, bagaimana kita menambahkan image, ya, business name, business logo yang harus kita verifikasi dulu ya, akun kita, site link, ya, headline, description, call out, semuanya. Ada beberapa yang mungkin tidak terlalu cocok. Misal apps, kita nggak pakai apps, kita nggak pakai aset apps. Price di sini belum support IDR ya atau rupiah. Location, tidak semua bisnis ingin mengarahkan orang ke toko fisik atau ke kantor. Ya, atau lead form, tidak semua orang ingin orang langsung mengisi nama dan datanya gitu misalnya di level iklan. Dia pengen bawa dulu ke landing page. Ya, call juga nggak semua bisnis kayak mau ditelepon gitu. Jadi silakan pelajari dan yang kira-kira sesuai dengan bisnis kalian gitu ya, terapin kalau saran saya gitu. Ya, tapi kalau kita bicara image, business name, business logo, site links, ya, call out, structure snippet. Nah, terutama yang itu tuh. Ya, itu harusnya pasti sesuai gitu untuk semua bisnis. Ya, message ini kita bisa menambahkan tombol WhatsApp ya. Ini satu aset yang baru, belum lama, beberapa bulan yang lalu baru dirilis. Itu boleh dicoba. Oke? Nah, terus berikutnya berkaitan dengan optimasi ad strength. Ya, ini usahakan bisa excellent. Ya, kita lihat ad strength ya. Di atas pembuatan iklan tuh ada indikator kayak gini. Ya, ini tipsnya. Jadi kita maksimalkan headline, maksimalkan description. Kita gunakan keyword di headline. Ya, dan harus unik. Jadi keyword atau headline itu polanya jangan mirip banget gitu. Ada variasinya. Nah, kita juga bisa gunakan unique selling point atau promo kita gitu ya di headline untuk membantu more unique tadi gitu ya. Jadi lebih unik. Begitu juga dengan description. Clear ya? Jadi sudah ada indikatornya dan sudah jelas ada tipsnya gitu di situ. Jadi usahakan semuanya excellent. Nah, dan yang terakhir ini berkaitan dengan quality score. Sebenarnya sih saya agak kurang suka ya kalau orang terlalu berfokusnya ke quality score. Kenapa? Karena quality score ini sesuatu yang tidak mudah juga untuk dikontrol. Dan tidak harus quality score-nya itu kayak semuanya harus nilainya 9 gitu, misalnya 10 gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau saya sih lebih melihat secara average aja. Kalau average ya total dari semua keyword kita, misalnya quality score-nya 7 gitu ya, itu udah cukup lah. Itu selama konversinya bagus gitu ya, masih oke, nggak ada masalah. Jadi nggak terlalu harus berkutat menghabiskan waktu di quality score ini. Tapi kita juga artinya tidak pungkiri bahwa quality score juga menjadi satu penilaian gitu ya. Nah, sebenarnya quality score itu kan bisa bagus secara overall gitu kalau kita juga menerapkan best practice dari Google pada umumnya gitu. Ya, contoh misalnya kita lihat di sini ya, faktor terbesarnya apa sih sebenarnya quality score? Itu kan ada 2 faktor terbesarnya. Prediksi CTR dan landing page experience. Prediksi CTR ini kan juga akan berpengaruh dari optimasi CTR yang ini sendiri gitu. Ya, jadi kalau Google melihat history CTR kita bagus, berarti dia bisa memprediksi CTR kita ke depannya bagus. Nah, ketika Google memprediksi CTR kita bagus, maka quality score lebih bagus. Kan begitu ya? Jadi expected CTR di sini bukan nilai CTR yang kita punya, tapi nilai CTR yang kita punya itu historical CTR. Ya. Nah, quality score bicara soal prediksi ke depan
Ya, ketika iklan ini muncul, berapa CTR-nya? Nah, itu sebuah prediksi begitu. Ya, kemudian landing page experience. Bagaimana landing page kita navigasinya oke, ya cepat diakses, informasinya oke, ya. Terus copywritingnya oke, ada call to actionnya, ada gambar, ya, penjelasannya oke, gitu. Jadi Google akan melihat itu semua. Google tidak kasih tahu secara detail tentu saja apa faktornya yang dinilai dalam landing page, tapi kurang lebih kayak gitu, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan performance landing page dan user experience-nya. Nah, kemudian yang satu lagi faktornya ya terkait dengan ad relevance. Bagaimana iklan kita relevan dengan keyword dan dengan landing page. Ya, dengan keyword artinya ya tadi ad strength-nya dioptimalkan. Ya. Dengan landing page ya kita bagaimana landing page experience-nya juga dioptimalkan gitu ya. Jadi ini saling berkaitan satu sama lain. Oke, teman-teman, itu sebagai gambaran ya bagaimana kita mengoptimalkan CTR. Sebenarnya kalau teman-teman explore, cari di luar sana, bahkan bisa ketik di Gemini atau ChatGPT pun banyak juga gitu ya tips untuk mengoptimalkan CTR untuk hal lainnya gitu ya, masih banyak gitu. Cuman ini saya ambil poin-poin penting aja yang kira-kira mudah untuk kita bisa kontrol ya, yang ya satu hal yang penting, yang intinya yang perlu saya sampaikan gitu ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan best practice Google juga gitu terkait dengan optimasi CTR. Oke, seperti itu saja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan teman-teman bisa sampaikan juga ke teman-teman lainnya ya, bisa share konten ini kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di video lainnya. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami